في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر. Oke, selamat sore buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lintas Agama Channel. Oke, kakakku semua, dalam video ini Anda akan saksikan di mana terjadi perdebatan antara wartawan Injil dengan Bapak Cornelius. Oke, sebelum menyaksikan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Selamat menyaksikan. Sudah? Oke. Iya Bang Abdul, silakan langsung Bang. Suara Anda feedback soalnya. Ayo langsung aja, ramai sekali suaranya tuh. Oke. Kalau wartawan Injil mengatakan ini, iya oke, wartawan Injil. Anda bicara tentang Trinitas, ya. Dan saya mengatakan bahwa tentang oneness, ya. Kalau bicara tentang Trinitas dan oneness, saya bisa jamin bahwa semua itu adalah sama. Nah, kalau dari versi oneness, ketika Yesus mengatakan bahwa semua itu adalah anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau dari versi oneness, bagaimana Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Allah? Ya. Nah, dan di perjanjian lama juga, ya. Anda bisa buka di Raja-Raja 5 ayat 15, 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Di situ disebutkan bahwa Allah itu hanya datang dari Israel. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kealahan Yesus, kita tidak akan mampu dalam versi otak kita. Tapi mari kita bicara tentang bahasa yang disampaikan oleh Yesus. Tanpa Yesus, saya ulang lagi nih, tanpa Yesus, wartawan Injil tidak akan mengetahui tentang keilahian Tuhan Yesus. Itu udah pasti, ya. Saya setuju dengan oneness, saya setuju juga dengan Trinitas. Sebab apa? Nah, seperti kayak Muhammad Channel, ada saya lihat itu masalah bahwa Yesus adalah di Alkitab itu tertulis Tuhan, sebenarnya Tuhan. Nah, coba kita lihat ya. Kita coba lihat nih, satu lagi nih. Di Lukas 2 ayat 11. Bisa ditepatin nggak? Soalnya yang lain mau nanya juga. Ya, oke. Di Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ini malaikat berkata. Oke, kita ganti Tuhan menjadi Tuhan. Pertanyaannya, siapakah Yesus hingga malaikat menyebut Yesus adalah Tuhan? Ya. Nah, ini kan pertanyaan nih. Nah, di kota Daud, pertanyaannya, kota Daud adalah Israel, ya, adalah kota Israel. Nah, di 2 Raja-Raja ayat 5 ayat 15, 5:15 itu berbunyi, tidak ada Allah kecuali bukan dari Israel. Nah, coba Anda bahas, bagaimana Anda mengatakan Trinitas atau oneness itu sama-sama salah, sama-sama benar. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa oneness itu tidak sesat atau tolologi, ya saya rasa Anda berlebihan. Nah, satu lagi, bagaimana Anda mendapatkan secara hikmah jika Yesus mengatakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Oke, silakan jawab. Terima kasih. Ya, berarti pertanyaan 2 ya. Baik, saya langsung jawab. Ayat oke, jadi pertanyaan 2 ya. Baik, saya langsung jawab. Efesus 1 ayat 1 of our Lord Jesus Christ. Jadi Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, siapapun orang yang tolong our Lord akan memahami bahwa Allahnya Yesus Tuhan kita. Berarti jelas
Yesus. Ya, itu maksudnya konteks tolol di situ. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua itu tadi ya. Sekarang saya menjawab pertanyaan Anda yang pertama. Saya justru heran, Pak. Anda sudah tahu ada ayat di Alkitab dikatakan bahwa Yesus ada di sebelah kanan Allah. Ya, ayatnya itu ada sekitar 15, Pak. Sedikitnya, paling sedikit ada 15 ayat mengatakan bahwa di sorga Yesus ada di sebelah kanan Allah. Coba ditampilkan salah dua ayatnya ada di Kisah 7 ayat 55 dan 56. Ya, Mas Julius tolong ditampilkan. Ini adalah penglihatan Stefanus. Ini bentar lagi saya mau sholat, mungkin langsung aja. Mereka ini kan Kristen juga, mereka tahu juga sih Alkitab. Ya. Jadi ada 13 ayat yang lain yang juga sama mengatakan bahwa di sorga Yesus ada di sebelahnya Allah. Yesus ada di mana? Di sebelahnya Allah. Jadi kalau logika kita tidak tolol, kita baca ayat itu, kita akan tahu bahwa berarti yang di sebelahnya Yesus siapa? Allah. Yang di sebelahnya Allah siapa? Yesus. Yang di sebelahnya Yesus siapa? Allah. Yang di sebelahnya Allah siapa? Yesus. Jelas. Oh, bisa Alkitab mengatakan Yesus di sebelahnya Allah. Nah, Anda sekarang Yesus adalah Allah itu sendiri. Ini gimana logika Anda? Jadi kebangetan. Ada 14 ayat mengatakan Yesus di surga itu ada di sebelahnya Allah. Di sebelahnya. Nah, ini yang saya bilang logikanya Yohanes ini tolol banget. Utusan dibilang utusan sama dengan yang mengutus. Allah mengirim utusan dikatakan Allah menjelma menjadi Yesus. Nah, sama juga dengan ayat ini. Yesus di sebelahnya Allah dikatakan Yesus adalah Allah. Jadi makna di sebelah itu rusak. Makna utusan juga rusak. Makna mengirim juga rusak. Makna Yesus adalah perantara juga rusak semua. Dengan kacamata cara pikir otaknya Yohanes, maka ayat Alkitab tidak ada artinya semua ketika dikatakan Yesus di sebelahnya Allah. Tidak ada artinya ayat itu. Ya. Bapa mengutus Yesus. Tidak ada artinya ayat itu. Ini parah, Pak. Parah. Nah, kalau teman-teman Trinitas, saya sudah bilang beberapa hari yang lalu. Ya. Teman-teman Trinitas khususnya, itu tidak perlu berdebat lah sudah. Ya. Perdebatan tentang Trinitas itu bukan baru, Pak. Tapi sudah berlangsung sejak abad Samsu. Ya, abad 2, abad 3, 4, berlangsung ratusan ribuan tahun, bahkan sekitar 18 abad. 1800-an tahun. Sampai sekarang nggak selesai-selesai. Diwariskan itu. Perdebatan abad 3, diwariskan abad 4, abad 5, 6, terus nggak selesai-selesai. Sampai sekarang, sampai hari ini. Trinitas masih bikin seminar, bikin video, bikin buku, bikin ini, bikin nggak selesai-selesai. Nah, yang perlu dilakukan teman-teman, saudara-saudari pengajar Trinitas, tidak perlu lagi berdebat. Tapi yang perlu adalah bertobat. Guru-guru pengajar Trinitas tidak perlu berdebat. Yang perlu kalian adalah bertobat. Karena sesuai 1 Korintus 4 ayat 6 yang mengatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Trinitas sudah jelas-jelas melampaui yang ada tertulis. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan dianggap penipu. Orang-orang pengajar Trinitas jika diukur dengan Amsal 30 ayat 6 jelas sudah menambahi firman Allah. Dianggap Allah di perjanjian lama. Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah itu satu. Trinitas mengatakan Allah itu tiga pribadi. Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Yesus sekali lagi, Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Orang-orang Trinitas satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Artinya
Diukur dengan Amsal 30 ayat 6. Ajaran Trinitas ini adalah menambahi firman Allah. Dengan demikian pasti ditegur dan dianggap penipu. Ini kata Alkitab. Frans Donald hanya mewartakan kembali, menyampaikan kembali. Ya. Jadi saya tidak memberikan ajaran saya, Pak. Saya hanya mewartakan kembali apa yang tertulis di Alkitab. Nah, tadi Bapak juga bicara tentang Kristen. Nah, kalau Anda, orang-orang yang ngaku pengajar Oneness dan Trinitas, Anda ngaku Kristen, Anda ngerti enggak sih arti Kristen? Kristen itu berasal dari kata Kristus. Tadi di awalan saya sudah kasih contoh. Pengikut Gus Dur disebut Gus Durian. Itu sekedar ilustrasi ya. Pengikut Kristus maka disebut Kristianos, bahasa Yunaninya. Bahasa Inggrisnya Christian. Bahasa Indonesia Kristen. Pengikut Kristus maka disebut Kristianos. Kristen pasti harus ikut Kristus, Pak. Jadi Allahnya Kristen, Allahnya orang Kristen harus sama persis dengan Allahnya Kristus. Harus ikut Kristus. Allahnya orang Kristen, sekali lagi ya, Allah harus mengikuti kata-kata Yesus. Pak Bon, Nick cari mute dulu Pak Bon. Ya, bukan Yesus sebagai anaknya Maria, bukan. Atau pengikut Yesus sebagai tukang kayu, bukan. Tapi harus ikut Yesus sebagai Kristus. Nah, ketika Yesus sebagai Kristus, Yesus berbicara bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Nah, jadi yang mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Bapa itu Kristus, Pak. Bukan Frans Donald, bukan wartawan Injil, tapi Kristus. Kristus, Yesus Kristus yang bilang, kok masih ngeyel loh. Bahkan tadi saya sudah kasih ayatnya, di Matius 16 ayat 16. Bahkan ketika Simon Petrus berkata, Yesus, engkaulah Mesias. Apa kata Yesus? Yang ngomong bukan engkau Simon, tapi Bapakku yang di surga. Jadi Yesus sendiri bersaksi bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Dan Bapa sendiri bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias, anak Allah. Lah kok Anda kalian bisa-bisanya bersaksi Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal? Ini gimana ini? Kalian ngaku Kristen, ngaku pengikut Kristus. Kalian menggenapi 2 Korintus 11 ayat 4 yang tadi sudah dibacakan. 2 Korintus 11 ayat 4, saya bacakan lagi. Ya, ini tentang Yesus yang lain. Tentang roh yang lain. Tentang Injil yang lain daripada yang diberitakan para rasul. 2 Korintus 11 ayat 4. Saya bacakan. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Jadi Yesus yang diberitakan para rasul, Pak, itu Yesus sebagai Kristus. Tidak ada para rasul memberitakan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas. Tidak ada. Para rasul juga tidak pernah memberitakan Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Tidak ada. Tapi Oneness dan Trinitarian memberitakan Yesus yang lain. Injil yang kalian beritakan adalah Injil yang lain. Yang di dalam Galatia pasal 1 ayat 8 dikatakan, saya bacakan sekalian. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kalau ada orang ngaku memberitakan Injil, tapi Yesusnya lain, Yesusnya beda dengan yang dikabarkan para rasul, maka kata Galatia apa? Terkutuk. Sekalipun yang datang malaikat yang turun dari sorga, terkutuk.
Jadi Injil yang diberitakan ini harus Injil Kristus. Bukan Injil Yesus adalah Allah. Bukan. Baik, silakan. Mungkin ada yang lainnya mau bertanya. Ya mungkin ada dari Tanarian. Ya silakan, monggo. Silakan. Saya pening, cuman ya mengganti hostnya aja. Oke. Giliran saya ya. Oke, silakan lanjut. Ya, shalom wartawan Injil. Perkenalkan saya MKC. Oh ini ya Pak Kc asli ini ya. Tadi saya mendengar perkataan wartawan Injil, katanya Yesus hanya jalan, bukan tujuan. Itu tadi yang dibatalkan oleh wartawan Injil. Yesus adalah... Tidak, saya tidak pernah berkata begitu. Pak wartawan Injil, dulu biarkan Pak Kc dulu ya. Saya kan belum ke pertanyaan. Saya belum ke pertanyaan. Anda memelintir perkataan saya. Pak wartawan Injil, saya mau ke pertanyaan. Coba kita belum sampai ke pertanyaan. Ya, dengerin dulu. Lanjut. Ya, jadi gini, saya perhatikan tadi, Yesus bukan tujuan, tapi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang dikatakan Donald, Pak wartawan Injil. Pertanyaan saya, ini publik nih, publik nonton ya, ini mendengar. Jadi kita berbicara itu harus mengarahkan, jangan membingungkan. Anda mengatakan tadi Yesus bukan tujuan, Yesus hanya jalan. Ya, bukan tujuan. Lalu pertanyaan saya, ini satu pertanyaan aja. Lalu Anda mengenal Allah Bapa itu bentuknya apa? Itu aja pertanyaan, jelaskan. Allah Bapa itu bentuknya apa? Siapa namanya? Oke, itu pertanyaan saja. Ya, Allah Bapa itu bentuknya apa dan siapa namanya yang Anda kenal? Oke ya. Itu aja pertanyaan satu aja. Yuk. Ya. Baik, terima kasih Pak MKC ya. Perlu saya klarifikasi. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus, itu bukan Frans Donald, bukan wartawan Injil. Tapi itu ada tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Jadi aku jalan. Bapa apanya? Kalau bilang datang kepada Bapa berarti Bapa adalah tujuannya. Yesus jalannya untuk mencapai Bapa. Nah, untuk mencapai Bapa harus melalui Yesus. Siapa yang bilang? Frans Donald? Bukan. Yang bilang adalah Yohanes 14 ayat 6. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Bapak mendengarkan dari awal, tentu niscaya kalau dengerinnya teliti ya Pak, Bapak tidak akan bertanya pertanyaan itu tadi. Karena dari awal kita temanya adalah Yahweh adalah Allah yang benar. Ya, dari awal saya sudah menjelaskan tentang siapa itu Yahweh, siapa itu Bapa. Ya, ayat-ayatnya ada di Yesaya 63, Yesaya 64, ya, di Ulangan 10, di Yeremia 10 juga. Nggak usah muter-muter, jawab saja. Menurut Anda wujud Sang Bapa itu siapa? Jangan usah muter-muter ke yang lain. Pertanyaan Anda sudah terjawab. Belum. Iya, aja, Bang. Kan dari awal. Kalau Anda memperhatikan dari awal, Anda tidak mungkin tanya itu. Maka saya jelaskan sekarang. Justru saya dengerin dari awal, Yesus bukan tujuan. Lalu yang Anda kenal, Sang Bapa itu wujudnya apa? Kan saya itu pertanyaan saya. Itu jawab dulu. Anda mengenal Sang Bapa itu wujudnya seperti apa? Itu pertanyaan saya. Gak usah muter-muter ke yang lain. Anda kan tanya Pak MKC ya. Iya. Bapak, ya dengar yang saya jawab. Dengarkan. Anda bertanya, Bapak itu siapa? Nah, pertanyaan Anda itu sudah terjawab di video awal tadi.
bahwa Yahweh adalah Bapa kami. Ayatnya di mana bahwa Bapa adalah Yahweh atau Yahweh adalah Bapa. Jadi namanya siapa? Wujud. Saya pertanyaannya, Pak Wartawan ini supaya Anda tidak menyesatkan, wujud Bapa itu yang Anda kenal itu apa? Wujud, bukan nama. Kalau Yahweh itu nama, wujud. Gitu loh. Karena tadi Anda mengatakan Yesus bukan tujuan. Saya akan jawab itu. Ya. Saya jelaskan dulu tahap demi tahap. Nanti akan saya jawab. Yahweh itu namanya. Allahnya Yesus yaitu Yahweh. Yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa kami, itulah Yahweh. Nah, Yesus dalam banyak ayat mengatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak itu yang menyatakannya. Dan terus wujudnya apa? Nah ini Bapak, saya heran Anda bisa bertanya, Anda orang Kristen bisa tanya, Bapak itu wujudnya apa? Di Alkitab sudah jelas dikatakan, ketika Yesus berbicara tentang Allah, dikatakan, Allah itu roh. Nah wujudnya apa? Roh, penema, ruah. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Allah itu roh, itu wujudnya. Yesus siapa? Yesus utusan dari Allah itu. Oke. Kalau begitu, saya mengerti maksudnya. Oke, tolong bacakan Yohanes 14 ayat 7 aja dulu. Ya, apa kemana larinya itu pengertiannya? Kalau memang ada jawabannya seperti itu. Baca Yohanes 14 ayat 7. Bang MKC ini lucu, enggak? Bang MKC kalau lihat wujudnya Allah mati nanti Bang MKC gitu. Memang nggak berwujud kayak gitu. Nggak mati nggak. Saya melihat wujudnya Allah kok. Baca itu coba Yohanes 14 ayat 7. Silakan baca. Makanya jangan sepotong-sepotong kalau ngambil ayat. Ya, aduh, Bang MKC ini kok ngamu-ngamu Bang, kurang piknik atau apa? Tapi banyak transfernya Bang. Tiba-tiba emosi gitu. Oke. Makanya saya tanya wujud Sang Bapa itu apa? Wujud Sang Bapa itu apa? Coba baca Yohanes 14 ayat 7-nya. Ya, karena Anda mengatakan bahwa Yesus bukan tujuan. Yesus adalah bukan Sang Bapa. Kenapa itu di situ Yohanes 14 ayat 7 mengaku Yesus itu Sang Bapa itu sendiri? Nah, karena jangan menyesatkan orang banyak. Ini di publik, ditonton publik. Jadi kemana arahnya orang di bawahnya? Gantian ngomong. Jangan. Ya, saya jawab sekarang. Karena Anda gagal paham, saya akan jawab dengan tulisan Yohanes juga. Ya, Yohanes 14 ayat 7 itu nanti mengacu juga kepada Yohanes 14 ayat 9. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Maka oleh otak MKC dan kawan-kawan ditafsirkan, loh, berarti Yesus adalah Bapa. Saya buktikan di sini, otak Anda ngawur dan sesat. Saya akan bahas satu demi satu. Baca di dalam Yohanes 13 ayat 20. Maka saya bertanya kepada Anda, wujud Sang Bapa itu apa? Ya udah, tunggu MKC, santai. Boleh masuk nggak nih? Satu-satu Bang Lucifer, satu-satu biar selesai. Saya jawab dulu ya. Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9. Mau nambahin itu wartawan Bang Lucifer, tunggu. Biar jelas. Jadi ngomongnya satu-satu. Kalau nggak ya nggak ada ilmunya gitu, cuman ngerusuh kan. Saya jawab sekarang. Yohanes 14 ayat 7 sampai 9 tepatnya. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Apakah ini maksudnya itu adalah bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri? Perhatikan, ini frase ini ditulis oleh Yohanes. Kita harus bandingkan dengan tulisan Yohanes yang lain. Lengkapi yang sebelahnya. Jangan sampai 10. Sebelahnya. Diam kamu. Saya jawab. Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Jadi ini sungguhan ya. Sungguhan, bukan hoax, bukan prank. Perhatikan baik-baik. Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus,
ia menerima aku. Dan selanjutnya, barang siapa menerima utusannya Yesus, ia menerima Yesus. Nah, apakah ini artinya utusannya Yesus adalah pribadi Yesus itu sendiri? Jelas bukan. Di Injil Matius Yesus juga berkata, barang siapa menerima aku, barang siapa menerima muridku, ia menerima aku. Kemudian di ayat yang lain, di ayat yang lain itu juga pernah berkata, barang siapa sendiri dia. Itu namanya bukan bingung, Bang. Itu supaya nggak salah aja. Dibantai yo Muhammad Kece, dibantai yo Muhammad Kece. Barang siapa menerima Yesus, dia Menerima aku. Ya namanya utusan. Barang siapa menganiaya murid Yesus, Martawan Injil nggak usah nyesatin orang, membingungkan orang. Yang Anda jelasin itu membingungkan orang. Jelas Yang nggak? dijelasin, Bang. Yang dijelasin sesuai Alkitab. Ngawur ini sama dengan Yaya Aloni ini ngelantur. Kayak tadi dibahas secara bahasa gitu. Ya. Kalau Anda tidak bodoh, jelas sekali di Alkitab. Ya. Barang siapa menolak murid Yesus, dia menolak Yesus. Apakah itu artinya murid Yesus adalah Yesus? Yesus juga pernah berkata, barang siapa mengunjungi orang-orang yatim, orang-orang di penjara, ia mengunjungi aku. Apa berarti orang-orang di penjara itu adalah pribadi Yesus sendiri? Betul. Ya, artinya bahkan kalau di Kisah Rasul dikatakan, ketika Yesus menampakkan diri kepada Saulus ya, belum Paulus, masih Saulus. Yesus bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus Saulus nanya, loh, kapan aku menganiaya engkau? Dan jawab Yesus, ketika kamu menyiksa murid-muridku, itu sama dengan kamu menganiaya aku. Nah, artinya, apa yang dilakukan orang kepada muridnya Yesus, itu sama seperti orang memperlakukan kepada Yesus. Tapi bukan berarti murid Yesus adalah pribadi Yesus itu sendiri. Nah, sekarang saya kembali ke dalam pertanyaan Anda. Yohanes 14 ayat 7-9 tadi. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Kok bisa? Ya, karena dikatakan di Alkitab, Yesus adalah gambar dan wujud Allah yang tidak kelihatan. Yesus ini gambarnya Bapa. Gambarnya. Bapaknya ini tidak menjawab pertanyaan saya. Yang Anda kenal wujud Tuhan. Tunggu MKC, wujudnya udah jelas. Dan lu terima nggak terima itu masa lalu. Ini kita mau lanjut ke penanya berikutnya karena ini sesi memang tanya jawab. Wartawan Injil. MKC ini kadang MKC itu jawabannya jelas loh. Memang Yesus itu bukan Tuhan gitu. Sudah dijelasin panjang lebar dan sesuai Alkitabiah gitu. Semua sesuai Alkitabiah gitu kan. Oke, mungkin saya lanjut ke Bang Lucifer. Tonton publik, jangan Ciper lagi. Oke, kita lanjut ke Bang Lucifer.